Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini akan membahas lagi ya saham Sido Muncul ya. Udah beberapa kali sini membahas tentang Sido Muncul ya. Yang baru saja melakukan presentasi di public expose kepada publik ya. Di hari ini ya, tanggal 29 November. Nah, di acara public expose itu juga diberikan gambaran ya kira-kira dividend payout ratio untuk tahun depan tuh berapa persen gitu ya. Dan ada beberapa informasi lain yang juga dibagikan di public expose itu. Nah, saya akan share juga di sini ya. Nah, sebelum kita mulai ya, saya juga ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya buat ya di channel Investor Jelata ini. Ada membahas tentang saham Telkom ya, yang profitnya tahun ini naik tapi harganya masih cenderung turun ya, walaupun 2 hari terakhir dia sudah mulai ada tanda-tanda rebound ya. Lalu ada juga membahas tentang saham ya yang saat ini masih merugi tapi menurut saya berpotensi untuk menjadi turnaround bank ya, atau turnaround company. Nah, ini bank apa? Silakan teman-teman bisa cari videonya ya di channel ini, atau nanti dicari linknya di kolom deskripsi ataupun di pojok kanan atas ini ya. Nanti saya taruh linknya. Lalu ada juga saham perbandingan ya, antara Semen Indonesia SMGR dan juga Indosemen ya INTP, yang volume penjualannya meningkat ya, terutama ada peningkatan volume penjualan di Pulau Kalimantan yang mungkin saja itu karena ada pembangunan IKN ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung nih milih SMGR atau INTP ya bisa ditonton ya video ini. Kalau yang lainnya ada Demas ya, pembahasan tentang Demas dan juga saham JTPE. Semuanya ini nanti linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Nah, sebelum video Sido yang kali ini, saya juga 3-4 minggu lalu juga sudah membuat ya video membahas tentang laporan keuangan kuartal 3-nya Sido Muncul. Nah, ini juga nanti silakan kalau video lengkapnya ingin ditonton bisa cari di kolom deskripsi. Oke, ini laporan keuangan sampai dengan September 2023 dari Sido Muncul ya, di mana selama 9 bulan di tahun ini itu penjualannya turun ya 9,64%. Beban pokok penjualannya juga berhasil ditekan ya 9,89%. Sehingga laba brutonya turun 9,41%, tapi laba bersihnya itu turun ya 18,5% nih. Oke. Nah, ini earning per share-nya ya 19,55 ya, yang turun sekitar 18% juga ya dibandingkan tahun lalu yang 24,01 rupiah. Nah, jamu dan herbal ini masih menguasai ya. Jamu herbal dan suplemen itu masih menguasai komposisi penjualan dari Sido Muncul ya. Tapi semua segmen ini turun ya dibandingkan 9 bulan tahun 2022, di mana jamu herbal turun 12,13%, lalu makanan dan minuman turun 2,64%, dan farmasi turun lebih dalam lagi ya 25,5%. Nah, mengenai penurunan penjualan jamu ini ya, terutama yang tolak angin ya, itu dikarenakan salah satunya karena musim kemarau ya yang berkepanjangan ya. Jadi kan di public expose ini juga diterangkan karena musim kemarau panjang ya, mungkin nggak banyak orang yang masuk angin gitu ya. Nah, sekarang kan udah mulai hujan ya, jadi ada harapan lah ya di kuartal 4 ini penjualan dari herbalnya Sido Muncul ini bisa meningkat gitu ya. Lalu beberapa alasan lain yang diutarakan di public expose adalah karena harga kebutuhan pokok yang naik ya, terutama beras ya, sehingga orang minum suplemen itu tidak menjadi prioritas gitu ya, karena bahan pokok makanan yang lebih menjadi prioritas. Nah, ini dari margin laba kuartal per segmen bisa dilihat ya, margin laba dari segmen herbal ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan segmen F&B ya, makanan minuman maupun farmasi ya. Bisa 2 kali lipatnya nih marginnya herbal ya. Oke, ini kalau dibandingkan kuartal 2 kuartal 3 ya, itu juga terjadi penurunan ya. Kalau kuartal 3 versus kuartal 2 revenue-nya turun 5%. Begitupun income-nya turun profit ya turun 6,76%. Nah, ini pangsa pasar dari produk herbal ya yang paling utama dari Sido Muncul itu tolak angin ya. Di public expose ini diterangkan kalau posisi pasar yang tak tergoyahkan ya sebagai produk masuk angin terdepan ya.
Ini mana? Tahun 2003 ya, pangsa pasarnya 73% ya, tahun lalu 71%. Jadi ada peningkatan pangsa pasar sekitar 1,4% dibandingkan produk-produk lainnya. Oke, lalu ini beberapa produk baru dari Sido muncul ya, dari tahun lalu mungkin sini ya. Ini bisnis RTD ini ready to drink ya. Jadi ini alang sari cool ya. Jadi seperti buat penyakit lagi. Kalau orang panas dalam ya. Ya. Lalu ada juga VCD ini vitamin ya, vitamin C dan D mungkin ya. Jadi produk-produk baru dari Sido muncul ya yang menyumbang 4% dari bisnis FMB-nya nih. Jadi penjualannya tumbuh 3 kali lipat ya sejak peluncurannya pada kuartal 4 tahun lalu. Berarti di akhir tahun lalu ini ya. Dan penjualan sudah naik 3 kali lipat nih. Lalu ada juga produk herbal yang baru ya, SMAC ya. Ini buat obat sakit mah mungkin ya. Di mana menempati posisi 5 dalam kategori herbal digestion ya. Oke, jadi walaupun baru ya, tapi dia sudah menempati posisi 5 di kategori herbal digestion. Oke. Nah, di tahun 2023 ini ya, manajemen memperkirakan ada peningkatan positif pada kuartal 4 ya dibandingkan kuartal sebelumnya karena harga beras berpotensi turun seiring dengan penyaluran bansos dan beras impor yang akan didistribusikan ke pasar oleh pemerintah ya. Sehingga kalau harga beras turun ya bansos juga makin banyak ya, itu akan meningkatkan daya beli masyarakat secara umum. Oke, lalu dia juga akan tetap melakukan ini ya, promosi-promosi ya dari Sido muncul. Nah, di tahun depan itu ada ekspektasi akan normalisasi daya beli di tahun depan ya. Nah, prospeknya berharap tahun depan itu daya beli bisa normal kembali ya, didukung oleh kenaikan upah minimum ya dan meredanya inflasi pangan ya. Kemarin kan UMP udah diumumin ya, naik berapa persen tuh ya, lupa saya, antara 5 sampai 7% ya kalau nggak salah ya. Lalu fokus pada peningkatan brand awareness untuk lini produk baru tadi ya, RTD yang misalnya tadi Alang Sari ya, dan juga SMAC. Lalu ada tren penurunan bahan baku, lalu juga pasaran akan mengamankan harga bahan baku ya untuk memitigasi resiko kekurangan pasokan saat El Nino. Lalu Sido muncul juga akan mulai usaha bisnis minyak atsiri ya, sedang penjajakan nih kemitraan di pasar domestik dan aktif memperluas ya. Jadi akan cukup fokus juga nih ke minyak atsiri ya. Lalu dari bisnis ekspor, penambahan distributor baru di Filipina telah rampung dan mulai beroperasi dan diharapkan akan memberikan dampak ke penjualan secara efektif awal tahun depan. Punya mitra baru ya, distributor baru di Filipina nih. Nah, ini ya di public expose itu dijelaskan ya kalau Sido muncul memproyeksikan total penjualan dan laba bersih di tahun 2023 masing-masing mengalami penurunan hingga 10% ya. Jadi jangan berharap profit dari Sido muncul di tahun 2023 ini akan lebih tinggi dari tahun 2022 ya. Karena manajemennya sendiri menargetkan penurunan ya 10% ya, baik dari segi revenue maupun dari profitnya. Lalu di tahun depan manajemennya memproyeksikan ya, menargetkan ada pertumbuhan laba bersih 10%. Serba 10% ya. Di tahun ini diproyeksikan labanya turun 10%, tahun depan naik 10% gitu ya. Nah, ini ya. Di public expose itu juga dikatakan ya, biasanya kami membagikan dividen itu di atas 85% atau di atas 90%. Malah 2 tahun lalu kalau nggak salah kami membagikan sampai 100% ya. Kata Leonard ini salah satu direktur keuangan ya, Leonard ya. Tapi dia ngomongnya kalau nggak salah ya, dia ngapal sendiri ya dividennya berapa persen ya. Oke, jadi intinya adalah sekitar 85 sampai 90% dan bisa juga sampai 100% ya. Jadi tidak akan di bawah 85% lah dividen dari Sido muncul ya. Nah, ini chart dari Sido muncul ya. Nah, ini sempat turun tinggi ya ketika dia laporan keuangan kuartal 2-nya turun, kan dia labanya turun tuh ya, sehingga harga sahamnya turun banyak dengan volume yang tinggi ya. Nah, lalu setelah dia bagi dividen interim ya di bulan November ini, kan dia bagi dividen interim ya 12,5 rupiah kalau nggak salah, itu turun ya, turun cukup dalam ya. Ini turunnya bahkan sebelum bagi dividen ternyata ya. Ya mungkin udah ada yang setelah berita dividen keluar ya cuma 12 rupiah gitu, mungkin banyak orang tidak sesuai harapan terus dijual ya gitu kali ya.
Nah, setelah bagi dividen dia sideways di situ aja ya. Berapa ya? 496 500, 496 500 gitu ya. Nah, saat ini ya sideways lah ya. Candle-nya juga pendek-pendek nih. Nah, support berikutnya tuh ya di sekitar inilah ya. Di sini ya, 480 ya. Nah, kalau jebol ya berarti pertahanan berikutnya di 450 sampai dengan 466 gitu ya. Yang mana pastinya resisten berikutnya yang tadinya jadi support ya di sekitar 565 inilah. Ya. Entah kapan ntar bisa dijebol ya resistennya ya. Yang pasti sudah diproyeksikan profitnya di tahun 2023 ini akan turun ya 10%. Nah, ini dividen interim tahun lalu ya, dividen payout ratio 99%, dividen payout ratio ya. Dan dividen interimnya kemarin kan sudah dibayarkan di 1 November ya. Ya. Cum date berarti 31 Oktober ya waktu itu ya. 12,6 rupiah ya. Nah, earning per share tadi kan 19,55 ya sampai dengan September ya. Dimana kuartal satunya 10 rupiah, kuartal 2 4,9, kuartal 3 nya 4,6. Nah, kalau kita asumsikan lah ya ada kenaikan sedikit ya di kuartal 4 ya karena sudah mulai masuk musim dingin nih. Musim hujan ya. Ada kenaikan dikit lah. Kalau kuartal 3 kan 4,6 ya. Kita proyeksikan kuartal 4-nya 5 rupiah lah earning per share ya. Jadi diproyeksikan sampai Desember sekitar 24,22 ya. Nah, jika dividen payout ratio-nya 99% ya, maka dividennya itu 23,97 rupiah ya. Dividen interim yang sudah dibagikan itu 12,6 rupiah, sehingga sisa dividen yang akan dibagikan sekitar 11,37 rupiah. Nah, harga saham penutupan di hari Rabu ini kan 496 apa 48 tadi ya, 498 ya. Berarti dividen finalnya nanti ya sekitar 2,28% ya kalau kita pakai harga di 498 rupiah. Nah, dividen final itu sekitar bulan 4 ya, bulan April ya. Nah, kalau itu kan tadi berdasarkan asumsi earning per share-nya 5 rupiah gitu ya di kuartal 4 ya. Nah, kalau tadi kita ngikutin prediksi dari manajemen sendiri ya, ada penurunan laba 10%. Nah, kalau kita lihat earning per share tahun 2022 kan, sepanjang tahun 2022 itu 24,01 rupiah ya. Nah, kalau earning per share-nya turun 10% ya, kan profitnya turun 10%, berarti earning per share turun 10%. Nah, berarti earning per share tahun ini ya sekitar 21,6. Nah, kalau DPR-nya ya, dividen payout ratio-nya 99%, maka dividennya sekitar 21,39 rupiah. Dikurangi dividen interim yang sudah dibagikan 12,6 rupiah, berarti sisa dividennya 8,79. Nah, itu dibagi dengan harga yang sekarang 498 rupiah ya harga sahamnya, itu dividen yield-nya sisa 1,76 ya. Jadi lebih kecil ya kalau kita prediksi dengan profitnya turun 10% ya. Oke. Nah, itu saja informasi dari saya, semoga bisa menjadi informasi yang berharga untuk teman-teman. Silahkan subscribe channel ini jika teman-teman suka ya, dan jika dengan suka kontennya juga silahkan tinggal klik like-nya ya untuk menambah semangat dari pemilik channel Investor Jelata gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Jelata.